Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal aplikasi pinjol Uwatas. Nah, buat kalian yang masih belum sanggup bayar hutang di aplikasi Uwatas, tenang. Kamu nggak usah takut, jangan panik, jangan pusing, jangan stres. Semuanya akan baik-baik saja. Jalani hidup seperti biasa, kembali hidup normal. Fokus usaha, ibadah, dan berdoa. Saya yakin suatu saat nanti kamu pasti bisa melunasi hutang-hutang kamu. Amin. Oke, teman-teman, buat kalian yang masih punya hutang di pinjol, saya doakan semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aplikasi Uwatas ini adalah pinjaman online yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Jika pinjaman online itu sudah berizin dan diawasi oleh OJK, maka mereka harus mengikuti dan mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh OJK. Kalau mereka melanggar aturan OJK, maka Anda bisa melaporkannya melalui email OJK dan nomor WA OJK. Jika ada pinjol legal yang sudah terbukti meneror dan mengancam Anda di sosial media seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain, maka simpanlah bukti itu sebaik mungkin, screenshot lalu kirim ke OJK. Oke, teman-teman, buat kalian yang telat bayar atau galbay di aplikasi Uwatas, kalian harus tahu resikonya ada 3. Yang pertama yaitu slik OJK, yang kedua BI checking, dan yang ketiga debt collector pinjol. Slik OJK secara singkatnya itu seperti ini, teman-teman. Kalau kamu telat bayar atau galbay di aplikasi Uwatas, maka otomatis nama Anda, KTP Anda akan di blacklist oleh OJK sebagai nasabah yang tidak bayar hutang pinjol. Nah, yang kedua soal BI checking. BI checking itu menghitung skor kredit kita. Kalau kita telat bayar atau galbay di aplikasi Uwatas, maka otomatis BI checking kita akan menjadi buruk. Skor kredit kita akan buruk. Maka suatu saat nanti di masa depan kita akan kesulitan mendapatkan pinjaman baru. Seperti berhutang ke bank, mau cicil rumah, cicil motor, cicil mobil, itu udah nggak bisa ya teman-teman. Karena skor kredit kita sudah menjadi buruk. Nah, yang ketiga soal debt collector pinjol. Banyak sekali orang yang bertanya, "Bang, Uwatas ada DC lapangan nggak bang? Uwatas DC-nya datang ke rumah nggak bang?" Tenang ya teman-teman. Kita tidak perlu mencari informasi tersebut. Karena kalau kita telat bayar atau galbay di aplikasi Uwatas, kita harus menerima resiko. Intinya mau datang atau enggak debt collector pinjol yang datang ke rumah, kita hadapi saja dengan penuh ketenangan dan mental yang kuat. Berani berhutang harus berani untuk bertanggung jawab. Berani berhutang harus berani berhadapan dengan debt collector. Gak usah takut sama debt collector. Kalau debt collector itu mengancam, meneror, dan melakukan kekerasan di rumah Anda, maka Anda sebagai nasabah berhak melaporkan mereka secara pidana ke kantor polisi terdekat. Jadi intinya kalau debt collector itu sopan, kita balas dengan kesopanan. Tapi kalau debt collector itu kasar, kita laporkan. Oke, teman-teman, simpel. Nah, yang terakhir, saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian tentang hal ini. Jangan pernah sekali-kali Anda melakukan sesuatu yang ilegal untuk melunasi utang pinjol. Seperti mencuri, merugikan orang lain, merugikan kedua orang tua, bahkan merugikan diri sendiri untuk melunasi utang pinjol. No, jangan lakukan itu. Dan jangan pernah sekali-kali Anda galih lubang tutup lubang untuk melunasi utang pinjol. Galih lubang tutup lubang itu hanya akan mempersulit hutang kamu dan tidak akan mempermudah hutang kamu. Jadi intinya, kalau kamu sudah punya uang, kamu wajib membayar hutang. Tapi kalau kamu belum punya uang, ya udah kamu galbay dulu aja. Simpel kan teman-teman? Nah, kalau handphone kita rame, banyak yang nagih dari Uwatas, banyak yang nelpon dari Uwatas, itu normal ya. Kamu nggak usah takut. Karena setiap hutang pasti akan ada yang menagih ya teman-teman. Gini aja deh, kalau debt collector itu meneror kita abaikan saja, nggak usah dibalas, ya. Jika debt collector meneror dan mengancam, nggak usah dibalas. Tapi kalau debt collector itu sopan, contoh nih,
Assalamualaikum Pak, kapan mau bayar hutang? Nah kan itu sopan ya, kita balas saja. Tapi kalau debt collector itu mengancam dan meneror kita, saya akan sebarkan data Anda. Nggak usah peduli guys, abaikan saja ya. Nah, oke teman-teman, saya doakan semoga kalian semua jadi orang sukses dan bisa melunasi hutang-hutangnya. Amin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.